Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Imajinasi Misteri. Kembali saya Gefri Daud Gurau akan menyajikan sebuah cerita imajinasi misteri. Kali ini mengambil judul Cincin Iblis. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe channel kita ini. Selamat mendengarkan. Karena hari ini hari Minggu, jadi Maman tidak berangkat ke kantor. Maman sengaja bermalas-malasan di dalam kamar tidurnya. Tapi acara malas-malasan itu tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba ibunya datang menghampiri. "Man, kamu hari ini kan tidak kerja. Mampir dong ke rumah mbahmu. Mbahmu sudah sering sekali loh Man pesan sama ibu supaya kamu disuruh main-main ke sana." "Ya Bu, nanti Maman akan mampir ke tempat Mbah." "Ibu akan buatkan dulu ya masakan kesukaan mbahmu." Kata Maman sambil bangkit mengambil anduk dan beranjak ke kamar mandi. Tak memerlukan waktu lama, Maman sudah siap untuk berangkat ke tempat mbahnya. Maman merupakan cucu sematawayang dari Mbah Darmo. Karena Mbah Darmo hanya memiliki seorang anak perempuan, yaitu ibunya Maman. Dengan meneteng sebuah bungkusan yang berisi masakan ibunya, Maman berangkat menuju rumah Mbah Darmo dengan menelusuri jalan setapak. Karena jalan setapak ini sangat dekat sekali jaraknya. Bila dibandingkan dengan jalan besar yang biasa dipergunakan oleh kendaraan roda 4, Maman harus menghabiskan waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke rumah mbahnya. Itu pun harus menggunakan sepeda motornya. Tapi kalau menempuh jalan setapak pinggiran hutan ini, hanya 15 menit saja Maman sudah sampai di sana, tapi harus berjalan kaki. Sebab jalan ini merupakan jalan setapak yang banyak bukitnya dan juga lembahnya. Tidak mungkin untuk membawa kendaraan bermotor. Setiba di rumah Mbah Darmo, Maman langsung memberikan masakan yang dititipkan oleh ibunya kepada Mbah Darmo. "Sudah lama sekali, Le. Mbak ingin jumpa denganmu. Kamu sekarang ini sudah gede, sudah sibuk sekali." "Bukan begitu, Mbah. Ya, gak apa-apa, namanya orang bekerja ya sibuk toleh," kata Mbah Darmo sambil menepuk-nepuk bahu cucu kesayangannya ini. "Ayo duduk, Le, duduk." Tak lama kemudian neneknya pun datang membawakan masakan yang sangat disenangi oleh Maman. Martabak telur, lengkap dengan segelas teh panas. Maman dan Mbah Darmo mulai membuka pembicaraan. Tentu saja antara Mbah dan cucu ini sangatlah akrab. "Siapa yang menyuruhmu ke sini, Le? Ibumu toh?" "Iya, Mbah. Kebetulan hari ini libur.
Ibu berpesan untuk mengantarkan masakan ini untuk Mbah. Ibumu itu selalu saja memberikan ini untuk Mbah. Bagaimana rasanya, Mbah? Maman bertanya lagi ketika melihat mbahnya sedang menikmati masakan yang dikirimkan oleh ibunya. Wah, kalau sup buatan ibumu ini, Mah nggak pernah bosan toleh. Alhamdulillah lah, Mbah, kata Maman sambil meminum teh panas yang disediakan oleh neneknya. Mereka hanyut dalam pembicaraan yang sangat panas, sangat akrab dan harmonis. Saat Maman akan pamit pulang, Mbah Darmo memegang tangan kirinya lalu menyelipkan sebuah cincin bermata biru ke jari manis Maman. Apa ini, Mbah? Maman bertanya heran. Hehe, sudah lama sekali Mbah menyimpan cincin ini. Sekarang sudah tiba waktunya kamu memegangnya. Jaga baik-baik ya, Le. Mbah sudah lama sekali menyimpan cincin ini. Sengaja Mbah tidak memakainya karena Mbah mempersiapkannya untukmu. Terima kasih, Mbah, kata Maman mencium tangan kedua orang tua ini lalu pun berpamitan untuk kembali ke rumahnya karena saat itu sudah hampir maghrib. Di tengah perjalanan, Maman membuka cincin pemberian mbahnya itu lalu memasukkan ke dalam saku celananya. Karena Maman memang tidak suka memakai perhiasan apalagi cincin. Waktu berjalan hingga beberapa bulan kemudian, Maman sudah tidak ingat lagi dengan cincin pemberian mbahnya itu. Karena dia sudah menyimpannya di tempat yang sama sekali ia sudah tidak ingat. Apalagi ibunya. Ibunya tidak pernah diberitahu oleh Maman bahwa dia pernah diberi cincin oleh mbahnya. Biasanya barang-barang Maman selalu dipelihara dan disimpan oleh ibunya sebab mereka hanya tinggal berdua di rumah mereka ini sejak 3 tahun yang lalu. Karena 3 tahun yang lalu ayah Maman telah berpulang ke rahmatullah. Malam itu Maman tinggal sendirian di rumah karena ibunya menginap di rumah Mbah Darmo. Setelah pulang dari sholat isya dari musola yang tak jauh dari rumahnya, Maman langsung makan sendirian di ruang belakang. Biasanya dia makan berdua dengan ibunya, tapi malam ini karena ibunya menginap di tempat Mbah Darmo, Maman terpaksa menikmati makan malam sendiri. Setelah makan, Maman langsung saja masuk ke dalam kamar untuk tidur. Karena dia merasa tubuhnya sangat capek sekali sebab hari ini banyak sekali aktivitas tambahan yang harus ia lakukan. Haus, haus, lapar, lapar. Maman terbangun dari tidurnya karena dia merasa kaget dengan suara yang keluar dari bawah lemarinya itu. Dia melihat jam dinding yang terpajang di dinding kamarnya. Tertera di sana jam 1 dini hari. Maman memperhatikan suara itu baik-baik, tapi suara erangan itu tak terdengar lagi. Mungkin cuma ilusi. Maman berpikir sendiri. Haus, haus, haus.
Maman sudah mendengar dengan jelas suara itu. Dia langsung saja duduk di atas tempat tidurnya. Dengan penuh konsentrasi, dia kembali mendengarkan arah suara itu dengan pasti. Aur, aur. Sekarang Maman dapat memastikan bahwa suara itu berasal dari bawah lemari yang tak jauh dari tempat tidurnya. Maman bingung. Terkadang dia ingin menelepon ibunya, karena biasanya apapun yang terjadi kepada ibunya lah ia bertanya ataupun mengadu. Namun sekarang dia tinggal sendirian di rumah. Merinding juga bulu-bulu yang ada di tubuh Maman mendengar suara serak yang berasal dari bawah lemarinya itu. Maman tidak bisa berbuat apa-apa karena nyalinya tidaklah terlalu besar. Dia hanya berdiri terpelongo di sudut kamar. Menjelang subuh, Maman tidak mampu lagi untuk tidur karena persediaan keberaniannya sudah habis terkuras oleh suara erangan yang berasal dari bawah lemari di kamarnya itu. Terangguk-angguk dia menahan kantuk duduk di atas kursi yang berada di dalam kamarnya. Karena untuk keluar dari kamar pun Maman tidak punya keberanian pula. Setelah terdengar suara azan subuh di musola yang berada di samping rumahnya, Maman buru-buru membuka pintu kamar dan kabur ke musola. Dia tidak pernah seperti ini. Biasanya Maman kalau pergi ke musola selalu mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bersih dan berwuduk dulu setelah mandi tentunya. Tapi pagi ini Maman langsung saja memakai pakaian yang dipergunakannya untuk tidur ke musola. Dia pun berwuduk di kamar mandi musola. Namun sayang, ketika Maman sampai di musola, hanya seorang sajalah yang sedang berada di sana, yaitu Ustadz Anir. Ustadz Anir lah yang mengumandangkan azan. Jamaah lainnya belum ada yang nampak batang hidungnya. Maman segera menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah menunaikan sholat subuh berjamaah, besar keinginan Maman untuk menceritakan suara yang didengarkannya itu kepada Ustadz Anir. Namun di sisi lain dia berpikir pula, dia belum bisa memastikan suara apakah itu. Takut-takut nanti dia diketawakan oleh sang ustadz. Karena itu dia menahan niatnya tersebut. Dengan sedikit takut-takut, Maman kembali ke rumahnya dan masuk ke kamar. Karena walau bagaimanapun, dia harus mempersiapkan dirinya untuk berangkat kerja hari ini. Maman buru-buru mempersiapkan segala keperluannya dan langsung cabut ngacir pergi kerja. Setelah pulang dari kerja, ibunya sudah berada di rumah. Timbullah keberanian Maman. Diambilnya sapu lalu dicongkel-congkelnya di bawah lemari yang berada di dalam kamarnya itu, di mana dia mendengar sumber suara tadi malam. Tak ada apa-apa yang keluar dari bawah lemari itu kecuali sebuah cincin bermata biru. Ya, itulah cincin yang diberikan oleh mbahnya kemarin. Maman mengambil cincin tersebut lalu dimasukkannya ke dalam laci meja yang berada di dalam kamar tidurnya itu. Setelah itu dia pergi menghampiri ibunya. Memangnya Mbah sakit apa, Bu? Biasa, Le. Orang tua. Sebentar-sebentar sakit. Kita besok juga begitu, Le. Oh, Maman kira Mbah sakit parah. Enggak. Cuma demam panas saja, Le.
kata ibunya menerangkan. Sebenarnya Maman ingin menceritakan apa yang dialaminya semalam, namun lagi-lagi dia takut ditertawakan oleh ibunya. Kembali Maman menyimpan niatnya itu jauh-jauh di dalam hati. Malam itu, di saat Maman sudah terlelap dalam tidurnya, Maman melihat segumpalan asap keluar dari dalam laci meja tempat di mana ia menyimpan cincinnya semalam. Asap itu perlahan berubah membentuk wujud seorang perempuan tua. Lalu perempuan itu tersenyum ramah sekali kepada Maman. "Mengapa sampean menyia-nyiakan aku? Aku lapar, aku haus. Berilah aku makan. Aku akan melakukan apa saja permintaanmu." "Aku haus, Le. Aku lapar. Aku haus. Mandikanlah aku dengan air kembang, Le. Tubuhku pegal-pegal. Maman terkejut mendengar suara yang dikeluarkan oleh perempuan tua itu. Memangnya kamu siapa?" Maman coba bertanya. "Aku orang yang diperintahkan oleh mbahmu untuk menjaga dirimu, Le. Tapi sekarang aku lemah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mandikanlah aku dengan air kembang, Le. Setelah itu, saat purnama tiba nanti, mandikanlah aku dengan darah ayam hitam, Le. Aku akan bertenaga. Aku akan mengabdikan hidupku untukmu, Le. Mohonlah perlindungan kepadaku. Aku akan melindungimu. Tapi mandikan aku dulu. Aku haus, aku lapar. Berilah aku makan dulu dengan darah ayam hitam, Le." Maman tertegun mendengar ucapan perempuan tua yang baru saja keluar dari laci mejanya itu dengan wujud segumpalan asap. Maman tidak menggubris kata-kata perempuan itu. Akhirnya perempuan tua itu perlahan-lahan berubah kembali menjadi asap dan masuk kembali ke dalam laci meja Maman, di mana cincin permata biru yang diberikan mbahnya disimpan. Maman terbangun. Dia terkejut. Tubuhnya mandi keringat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cincin iblis. Dalam hati Maman berpikir bagaimana caranya agar dia bisa menjauhkan dirinya dari iblis ini. Karena Maman merupakan seorang pemuda yang selalu diajari tauhid oleh ibunya. Dia sangat tidak suka sekali dengan hal-hal begini, apalagi hal-hal menyekutukan Allah, meminta pertolongan kepada makhluk yang tak jelas asal-usulnya. Bukankah selama ini dia mendapat pelajaran dari ibunya dan guru-gurunya bahwa dia hanya akan berlindung dan mohon pertolongan kepada Allah? Maman tidak berani melakukan tindakan apa-apa saat ini.
Karena walau bagaimanapun rasa takut di hatinya membuat kedua kakinya tidak mampu untuk berdiri, apalagi keluar dari kamar. Ingin dia menjerit memanggil ibunya, tapi ia takut mengganggu ibunya yang sedang terlelap saat ini. Akhirnya mau tak mau Maman harus duduk termangu-mangu di atas pembaringannya menunggu subuh tiba. Karena matanya sudah tak mau lagi diajak kompromi. Rasa kantuknya hilang sudah. Di dalam ketakutannya, Maman berpikir bagaimana cara yang akan ia ambil untuk melepaskan diri dari gangguan cincin yang diberikan mbahnya ini. Apakah dia akan mengembalikan cincin ini kepada mbahnya kembali? Tapi kalau dipikir-pikir, Maman merasa enggan untuk mengembalikan cincin tersebut. Takut-takut nanti mbahnya akan memberikan cincin itu kepada orang lain lagi. Sebaiknya cincin ini kumusnahkan saja. Tapi bagaimana caranya? Maman bertanya-tanya di dalam hatinya. Setelah azan subuh tiba, Maman buru-buru keluar dari kamarnya. Dia langsung masuk ke kamar ibunya dan menceritakan apa yang dialaminya tadi. Ibunya terkejut. Astagfirullahaladzim nak, mbahmu ini dari dulu sampai sekarang masih saja pelihara jin. Ibu akan pergi ke rumah mbahmu. Mana cincinnya? Biar ibu kembalikan pada mbahmu. Sebaiknya dibuang saja nggak bu? Kenapa begitu Le? Kalau diberikan pada mbah, nanti mbah akan berikan pula kepada orang lain. Kalau dibuangkan, cincin itu tidak akan bisa dimanfaatkan lagi oleh orang-orang yang tak beriman. Tapi bagaimana cara membuangnya, Le? Ibu tidak paham soal begituan. Ibu saja tidak paham, apalagi Maman, Bu. Ya sudah, kamu temui Ustadz Anir saja. Bagaimana baiknya? Sebaiknya kita tak usah melibatkan orang lain dalam persoalan ini, Bu. Karena ini kan persoalan keluarga kita. Iya juga ya, Le. Ya sudahlah, Le. Terserah kamu saja bagaimana baiknya. Baiklah, Bu. Maman akan coba carikan jalan keluar untuk penyelesaian persoalan ini. Maman tidak mau melibatkan orang lain dalam persoalan keluarga kita ini, Bu. Lalu Maman beranjak dari kamar ibunya ke sumur dan lanjut ke musola untuk menunaikan sholat subuh. Ibu Maman menjerit histeris ketika keluar dari kamarnya. Di pintu kamarnya telah berdiri seorang nenek-nenek tua dengan wajah beringas memandang kepadanya. Apa yang kau ceritakan kepada anakmu? Hah? Siapa sampean? Siapa sampean? Aku makhluk yang diperintahkan oleh ayahmu untuk menjaga putramu. Kamu jangan banyak bicara kepadanya. Atau kalian akan kulenyapkan semuanya. Ibu Maman jatuh pingsan di dalam kamarnya. Maman terkejut ketika pulang dari sholat subuh. Ditemuinya ibunya sudah tergolek lemas di dalam kamarnya. Setelah diraba-rabanya ternyata ibunya cuma pingsan. Tak lama kemudian ibunya pun siuman. Maman bertanya apa yang terjadi.
Tapi ibunya tidak mau berbicara apapun, hanya mengatakan tidak apa-apa. Mungkin ibu kelelahan, hanya itulah yang dikatakannya. Ibu Maman nampaknya takut juga dengan ancaman makhluk tua yang barusan dialaminya. Setelah Maman berangkat bekerja, Ibu Maman tinggal sendirian di rumah. Sebenarnya ia ingin sekali pulang ke rumah ayahnya untuk menyampaikan apa yang dialami oleh putranya dan dirinya di rumah. Menceritakan tentang teror orang tua perempuan yang dialaminya subuh tadi. Tapi dia tidak berani, nyalinya tidak cukup untuk menceritakan hal itu kepada ayahnya. Ia takut dengan ancaman yang diberikan oleh makhluk tua perempuan tadi pagi. Sementara untuk tinggal di rumah, dia merinding juga karena dia tahu makhluk itu berada di rumahnya. Akhirnya Ibu Maman pergi ke rumah tetangga. Dia tidak berani masuk ke rumah sebelum Maman pulang. Setelah Maman pulang bekerja, ibunya buru-buru pulang menyusul Maman. "Ibu dari mana?" Maman terheran-heran melihat ibunya lari tergopoh-gopoh dari rumah tetangga. Apalagi ketika ia membuka tutup nasi di atas meja, ternyata tak ada apa-apa yang akan bisa dimakan. "Ibu tidak berani tinggal di rumah, Le. Ibu tidak masak. Yuk, kamu beli saja nasi di warung." "Kenapa, Bu? Ibu takut ya?" "Itu loh, Le. Iblis itu menemui ibu subuh tadi. Ibu diancamnya." "Tak usah khawatir, Bu. Cincin itu sudah Maman buang." "Memangnya kamu buang kemana, Tole?" "Adalah rahasia deh. Malam ini nampak." Setelah makan malam, Maman dan ibunya nampak asik ngobrol di ruang tamu rumah mereka. Tentu saja pembicaraan mereka tidak akan jauh dari persoalan cincin permata biru yang diberikan oleh Mbah Darmo kepada Maman. Keduanya tampak senang dan tidak ada lagi rasa takut di hati mereka. Karena Maman menceritakan kepada ibunya bahwa cincin itu sudah dibuangnya jauh-jauh dan tidak mungkin akan didapatkan oleh siapapun. Ibunya tenang, Maman juga. Karena Maman telah membuang cincin itu ke dalam sumur tua yang jauh di dalam hutan. Lalu sumur tua itu ditimbuninya dengan batu-batu besar sehingga tidak mungkin orang akan menggalinya. Setelah lama sekali berbincang-bincang dengan ibunya di ruang tamu rumah mereka, rasa kantuk pun menghampiri mata Maman. Maman mohon diri kepada ibunya untuk kembali ke kamar karena ia ingin istirahat sebab besok pagi Maman akan kembali bekerja seperti biasa. "Ibu juga sudah ngantuk, Le," kata ibu Maman pula. Lalu mereka beranjak ke kamar masing-masing. Walau masih ada sedikit rasa takut di dalam hati mereka, namun mereka berusaha untuk melupakannya. Tak lama memejamkan mata, Maman hanyut dalam mimpinya. Maman kembali didatangi oleh perempuan tua yang berasal dari dalam cincin permata biru pemberian Mbah Darmo. "Kurang ajar, tak tahu diri. Sudah ada yang mau melindungi, malah dibuang. Kamu akan tanggung akibat perbuatanmu ini. Awas kamu," kata perempuan tua itu, membuat nyali Maman ciut.
Maman terbangun dari tidurnya. Keringat dingin memenuhi tubuhnya. Rasa takut kembali menyeruak di hati. Wajahnya pucat. Maman beristighfar mohon ampun kepada Allah. Tapi dia berniat tidak akan memberitahu ibunya. Dia tidak ingin ibunya ikut-ikutan takut. Lama sekali Maman duduk di atas pembaringan. Lalu dia coba kembali membaringkan tubuhnya di atas pembaringannya itu dan menutupinya dengan selimut. Namun matanya tidak lagi bisa dipejamkan karena dadanya sudah dipenuhi oleh rasa takut membuat rasa kantuknya pun sirna. Akhirnya azan subuh terdengar dari musola. Buru-buru Maman membangunkan ibunya. Tapi dia melihat ibunya sudah tergeletak di bawah tempat tidur. Ternyata ibunya pingsan. Setelah ibunya siuman, Maman bertanya apa yang terjadi. Rupanya kedua mereka sama-sama mendapat teror yang sama dari makhluk penunggu cincin permata biru yang diberikan oleh mbahnya sendiri. Hari itu Maman sengaja tidak berangkat kerja. Dia ingin mengajak ibunya pergi ke rumah Ustadz Ibrahim untuk menceritakan semua yang mereka alami. Setelah sampai di rumah Ustadz Ibrahim, Maman menceritakan semua yang mereka alami bersama ibunya, termasuk rincian-rinciannya dengan detail. Alhamdulillah, Man. Kamu tidak terjebak oleh jebakan iblis itu. Maksudnya bagaimana ya Pak Kiai? Ibu Maman bertanya. Begini loh Ceng, seandainya Maman mengikuti keinginan iblis itu dengan memandikan cincin itu dengan air kembang dan memberinya makanan berupa darah di setiap bulan purnama, walaupun itu cuma darah ayam hitam loh Ceng, tapi iblis itu akan bertambah tenaganya bahkan pulih. Maka Maman tidak akan bisa melepaskan diri dari gangguannya seumur hidup. Sekali saja Maman memberinya minum darah, berarti Maman telah menyetujui perjanjian persekutuan gaib antara Maman dan makhluk iblis itu. Alhamdulillah Ceng, Maman tidak memenuhi keinginan iblis itu. Dengan demikian tidak ada perjanjian yang terjadi antara Maman dan iblis itu loh Ceng. Jadi kami tidak akan diganggu lagi ya Kiai. Ibu Maman kembali bertanya kepada Kiai Ibrahim. Insya Allah. Gangguan-gangguan itu hanyalah gangguan-gangguan ringan saja. Gangguan itu tidak akan bisa mencelakakan Maman dan Aceng. Berserah dirilah kepada Allah dengan sepenuh hati, memohon perlindungannya. Kerjakan semua perintahnya dan tinggalkan semua larangannya. Allah akan selalu ingat kepada orang yang mengingatnya. Ya sudah, sekarang Maman dan Aceng sudah bisa bernapas lega. Kalian tidak terbelit oleh lilitan muslihat iblis perempuan itu. Terima kasih Kiai. Di samping itu saya juga mohon doa dari Kiai
supaya aku dan ibu bisa kuat menghadapi gangguan-gangguan iblis laknat itu, Kiai. Insya Allah nak Maman. Setelah mendengar wejangan-wejangan dan saran-saran dari Ustadz Ibrahim, Maman dan ibunya kembali ke rumah. Alangkah terkejutnya mereka karena di depan rumah nampak Mbah Darmo sudah berdiri dengan galaknya. Maman dan ibunya berusaha untuk memasang muka manis kepada Mbah Darmo. Mbah, sudah lama ya Mbah. Maman menyapa Mbah Darmo sambil menongkatkan sepeda motornya di sisi dinding rumah. Maman, mana cincin yang Mbah berikan kemarin? Maman langsung terkejut mendengar pertanyaan mbahnya itu. Masuk dulu toh Pak, kata ibu Maman sambil membuka pintu dan mempersilakan bapaknya masuk ke dalam. Ada apa toh Pak? Kata ibu Maman kepada bapaknya Mbah Darmo. Kemudian dia membuka pintu lalu mempersilakan bapaknya masuk. Ayo Pak, masuk. Sementara Maman pergi ke belakang rumah. Dia tidak mau menemui mbahnya sebab dia tidak mau bertengkar dengan mbahnya itu. Mana Maman tadi? Mbah Darmo bertanya kepada ibu Maman. Tadi di depan toh Pak. Memangnya ada apa toh Pak? Ibu Maman pura-pura tidak tahu dengan apa maksud kedatangan bapaknya ini. Dasar anak tidak tahu diri. Sudah diberi perlindungan, malah tidak mempedulikannya, malah menguburnya jauh-jauh di hutan sana. Oh, jadi masalah cincin itu loh Pak. Pak, aku dan anakku hampir mati loh Pak, gara-gara iblis pemberian Bapak itu. Mati pakai mana? Bukankah aku memberikan cincin itu untuk melindungi putramu? Bapak ini pakai mana toh Pak? Katanya sayang sama cucu, malah diberi iblis. Hah? Ngomong apa kamu ini? Jin itu akan melindungi putramu sampai akhir hayatnya. Takkan ada orang yang berani mengganggu putramu, baik terang-terangan maupun diam-diam. Mengerti kamu? Astagfirullahaladzim Pak. Katanya Bapak sayang kepada Maman, tapi malah Bapak memberinya jin, memberinya iblis. Pak, kita ini umat muslim Pak. Mohonlah perlindungan hanya kepada Allah. Yang Bapak lakukan itu tidak benar Pak. Bertobatlah Pak. Alah, banyak cerita kamu. Ya sudah, kalau kamu tidak mau ya sudah. Biarkan saja anak berbuat sesuka hatinya. Aku tak mau lagi mengurusinya. Mbah Darmo melengas lalu pergi meninggalkan rumah anaknya itu. Pak, Bapak jangan pergi. Bapak sudah tua, Pak. Bertobatlah, Pak. Tahu apa kamu? Kata Mbah Darmo sambil berlalu meninggalkan rumah putri sematawayangnya itu. Setelah Mbah Darmo pergi, Maman muncul dari pintu belakang. Biarkan sajalah Bu, kata Maman tenang. Ya, tapi mbahmu itu sudah salah sekali Tole.
Kita doakan saja, Bu. Kata Maman berusaha tenang mendinginkan hati ibunya. Karena dilihatnya dari mata ibunya sudah mulai banyak sekali air yang menetes hingga pipi ibunya sudah basah. Sudahlah, Bu, kita doakan saja Mbah. Mudah-mudahan dia bisa bertobat menjelang akhir hayatnya. Ya, habis apalagi yang bisa kita lakukan, Le? Kata Ibu Maman lemas. Ibu sekarang senang. Alhamdulillah, Le. Kamu tidak tersesat seperti mbahmu itu. Alhamdulillah, Bu. Sama-sama kita memohon ampunan kepada Allah sekiranya ada kesesatan yang kita lakukan selama ini. Juga kita doakan Mbah agar dia bisa tersadar dari kekeliruannya itu. Iya, Le, kata Ibu Maman sambil merangkul putra semata wayangnya ini. Mereka bahagia sekarang karena Maman terhindar dari kesirikan. Oke sahabat, demikianlah cerita ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.